Penghuni surga dan neraka merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada hadits yang menyebut orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Kisah tentang orang yang terakhir masuk surga diceritakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari berkata, Abu Al-Yaman meriwayatkan kepada kami dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Atta bin Yazid dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari apabila di bawahnya tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Apakah kalian kesulitan untuk melihat bulan pada malam purnama apabila di bawahnya tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali bersabda, "Maka begitu juga, sesungguhnya kalian melihatnya pada hari kiamat. Allah mengumpulkan manusia dan berkata, 'Barang siapa menyembah sesuatu, maka ikutilah ia.' Maka orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, dan yang menyembah bulan mengikuti bulan. Barang siapa menyembah tahut pun mengikuti tahut. Maka tinggallah umat ini yang di sana terdapat orang-orang munafik. Maka Allah mendatangi mereka bukan dalam rupa yang mereka ketahui seraya berkata, 'Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka berkata, 'Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darimu. Ini adalah tempat kami sampai Tuhan kami datang kepada kami, dan ketika Tuhan kami datang, kami mengenalinya.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam rupa yang mereka kenali, kemudian berkata, 'Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka pun berkata, 'Engkau adalah Tuhan kami.' Mereka pun mengikutinya dan dipasanglah jembatan jahanam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka aku adalah orang pertama yang melaluinya." Dan doa para rasul ketika itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Ada pengait-pengait seperti duri sadan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya melainkan Allah Ta'ala. Duri itu menyambar manusia berdasarkan amalan-amalan mereka. Maka di antara mereka ada yang binasa karena perbuatannya, ada pula yang terpotong-potong kemudian selamat. Hingga apabila Allah Ta'ala telah selesai memutuskan perkara di antara hamba-hambanya dan hendak mengeluarkan orang dari neraka, dan orang yang hendak dikeluarkan adalah orang yang dulu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan mereka. Para malaikat mengenali mereka dari tanda bekas sujud, dan Allah telah mengharamkan api neraka untuk membakar anak Adam yang terdapat bekas sujud. Para malaikat pun mengeluarkan mereka yang telah terbakar api. Mereka disiram dengan air yang disebut dengan air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji dalam parit kecil. Lalu tinggallah seorang laki-laki menghadap ke neraka dan berkata, "Wahai Tuhan, anginnya telah membuatku melepuh, dan panasnya telah membakarku, maka palingkanlah wajahku dari neraka." Dan ia masih terus berdoa kepada Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala berkata, "Jangan-jangan apabila aku berikan itu kepadamu, engkau akan meminta yang lainnya." Dia pun berkata, "Tidak, demi kemuliaanmu, aku tidak akan meminta kepadamu yang lainnya." Lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah itu ia berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pintu surga." Allah berkata, "Bukankah engkau telah mengaku tidak akan meminta kepadaku yang lainnya? Celakalah engkau, wahai anak Adam, apa yang membuatmu berkhianat?" Laki-laki itu pun tetap berdoa. Maka Allah berkata, "Jika aku berikan kepadamu itu, engkau akan meminta kepadaku yang lainnya." Dia berkata, "Tidak, demi kemuliaanmu, aku tidak meminta kepadamu yang lainnya." Maka Allah Ta'ala memberi berbagai macam perjanjian sebagaimana yang ia kehendaki, agar ia tidak meminta kepadanya selain itu,
dan Allah Ta'ala pun mendekatkannya ke pintu surga. Ketika ia melihat apa yang ada di dalam surga, ia pun terdiam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah supaya ia diam. Kemudian ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, masukkan aku ke surga." Maka Allah berkata, "Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak minta yang lainnya? Celakalah engkau anak Adam, apa yang membuatmu berkhianat?" Kemudian ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku hamba yang paling merana." Ia pun terus saja berdoa kepada Allah hingga Allah tertawa. Dan apabila Allah tertawa karenanya, Allah mengizinkannya untuk masuk ke dalam surga. Abu Hurairah mengatakan bahwa laki-laki itu adalah orang terakhir yang memasuki surga.